Bro, akhirnya sampai juga bro. Iya bro, gimana pertahanan kita? Waduh, musuh kita kuat banget nih. Kacau. Kita lagi bisa tembus nih. Kita mesti bertahan sekuat tenaga dulu bro. Yuk kita waspada ya. Iya nih. Sambil kita bertahan dulu, kita mau sama teman-teman. Oh iya dulu benar. nih, Kita ingin sapa teman-teman yang udah join kita di online experience kali ini. Dari Iya. mana aja bro? Kita mau sambut teman-teman yang ada di Manado, ada di Medan, ada Makassar, ada di Pontianak, Wow. ada di Bali, Wah, ada di jauh. Bandung, Ada di Bandung juga. ada di mana lagi bro? Ada yang juga dari Semarang dan juga Purwokerto. Piye kabare guys? Dan juga teman-teman kita dari luar negeri, yaitu dari Kuala Lumpur, Perth dan Sydney. How are you guys doing? Hope you guys doing well. So we'd like to welcome you to our online experience. Yes. Nah, dan untuk tema hari ini bro, kita masih ada di satu tema besar yaitu Infinity War. Oh, masih dalam Infinity War kali ini nih? Temanya Oke. hari ini itu adalah gerilya bro. Oh, sama seperti yang kita lakukan sekarang nih? Itu dia perang gerilya. Dan salah satu figur yang mau dibahas Tentang di kesempatan hari ini adalah siapa si tuh? Abraham bro. Oh, Pak Abraham. Abraham. Bapak segala bangsa. By the way ada fun fact nih tentang Abraham. Yang gue tahu Abraham itu istrinya ada berapa? 2 kalau nggak salah ya. Kebanyakan orang taunya cuma 2 kan. Iya. Dan ternyata bukan bro. Siapa lagi? Ternyata istri dia tuh ada 3. Wah, kan cuman Ruth, Hagar. Kalau Ruth, Abraham yang lain. Oh, Abraham. Abraham yang ini Sarah. Oh iya, Sarah bener. Hagar. Dan juga yang terakhir siapa tuh? Keturah. Anaknya ada. Dan anaknya ternyata bukan cuma 2. Men, Bukan 3, bukan 4, tapi 8. ini nih gue penasaran nih. Kebayang gak tuh kalau kita udah umur 100 tahun ya kan, tapi masih punya performa yang Dan puncak. bener-bener produktif Nah, banget dia. nah. By the way, situasi corona gini, lu tau nggak? Kita bener-bener mesti jaga jarak kita udah fine belum? benar. Kita mesti jaga jarak, dan nanti abis ini juga kita akan ada satu persembahan dance Oh iya. oleh 2 bersaudara kakak 2 beradik bersaudara, dulu. Viola dan juga Kathleen. Kathleen. Nanti bisa cek juga di YouTube channelnya BioCat Sisters. Nah, jadi kita langsung saksikan aja, check it out guys. Check it out, Kita guys. akan serang Betul. musuhnya kita sekarang, karena musuhnya juga akan serang musuhnya. Oh, musuh datang. Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Hold up. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Kenny dan juga Marcel. Dan seperti yang kita tahu ya, Sel, Ya. di masa COVID-19 outbreak ini semua terkena banyak sekali dampak. Betul. Baik dari kesehatan, Betul. ekonomi, dan Betul. juga lainnya. Dan kita percaya sih sebenarnya apapun situasi yang kita alami, ada pribadi kok yang bisa memberikan penyembuhan kepada kita. Betul, karena kondisi apapun yang teman-teman sedang alami ya, baik Iya. itu kurang sehat, baik karena COVID maupun yang lain, kita tetap yakin dan percaya bahwa kita selalu punya pengharapan dan kesembuhan banget. itu datangnya dari Tuhan. Setuju banget, Dan- karena hal simple yang menciptakan kita, badan kita, dan juga mungkin virus itu sendiri dan juga keadaan itu adalah Tuhan. Dan dia kalau dia diizinkan, berarti dia juga akan menemani kita pastinya. Betul, dan kita akan menyanyikan satu lagu bersama, satu lagu yang berjudul Healer. Healer.
my every moment. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. Yes, I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Say nothing is impossible. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Come on, say. Nothing is impossible for you. You hold my words in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Yes, Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Yes, Jesus, you're all I need. You're more than enough for me. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Kenny. Dan saya Marcel. Dan kita ingin mengucapkan selamat bergabung bagi teman-teman semua yang baru join online experience kita kali ini. Iya, welcome dan selamat bergabung. Yap. Dan Sel, tahu nggak sih? Di masa pandemik seperti ini, sebenarnya tidak hanya kesehatan fisik kita yang terganggu. loh. Benar. Banyak sekali hal-hal yang menjadi faktor yang terpengaruh. Betul. Contoh misalnya ekonomi. Betul, pasti. Terus sekolah, anak-anak susah untuk pergi sekolah Betul, dan lain-lain. betul. Penuh dengan kekhawatiran dan Betul. juga ya beribadah tentunya. Betul, tempat Kita mau ibadah beribadah. juga. Betul. Banyak Jadi terpengaruh. di luar dari normal lagi. Jadi akan tercipta cara normal baru. Betul. Dan memang juga banyak sekali orang-orang dan lini-lini kehidupan ya yang terpengaruh, dan terpengaruhnya itu luar biasa. Betul. Berat gitu. Betul. Dan yang paling signifikan, Sel, sebenarnya sadar nggak sih? Ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita juga. Betul. Karena kita Betul kadang banget. terlalu berfokus kepada satu masalah, yaitu Betul. pandemi itu sendiri, dan kita jadi penuh was-was ya, Betul. dan ketakutan, ketidakpastian kan pastinya. Betul. Makanya satu pertanyaan besar mungkin buat kebanyakan orang adalah bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami namanya mental breakdown. Betul. Ya kan, di tengah situasi yang tidak menentu dan penuh ketidakpastian seperti sekarang. Betul. Gitu, bro. Dan kita mungkin harus tanyakan langsung kepada pakarnya nih kayaknya. Salah satu narasumber kita yaitu Bro Michael Christian. Iya.
Ya, Bro Michael Christian adalah seorang eksekutif director dari Gading Counseling dan Empowerment. Nah, gitu. Betul. Jadi dia akan coba untuk membantu menjawab pertanyaan tadi, dan itu tentunya sangat penting. Betul. Dan pasti sangat berguna buat teman-teman semua. Betul. Dan Jadi nanti take note juga ya. Take note. Dan setelah itu Sarah dan The City Light Band akan mengajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu dengan judul Sungguh Indah. Jadi enjoy and be best. Halo Marcel and Kenny, thank you untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyain sama saya dan teman-teman di Gading Counseling juga nih, gitu ya. Pak Michael, gimana sih caranya supaya tidak mengalami mental breakdown di masa tidak ada kepastian dan kejelasan seperti saat ini? Nah, apa ini maksudnya tidak ada kepastian dan kejelasan? Ya, dugaan saya yang dimaksud tuh efek dari masa pandemi COVID-19 ini, di mana virus ini akan selalu ada bersama dengan kita hingga tahun-tahun ke depan dan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, tapi efeknya sudah dirasakan sekarang. Nah, sedangkan mengenai mental breakdown sendiri, dari dulu orang itu juga sudah ngalamin mental breakdown ya, atau juga bisa disebut nervous breakdown. Nah, itu kondisi stres berat yang menimpa kita sehingga kita itu nggak bisa menjalankan fungsi normalnya kita. Ya, artinya kita bisa mengalami gangguan kecemasan, depresi, nggak bisa tidur, atau sebaliknya gitu ya, tidur terus, atau selalu merasa lelah gitu ya, padahal nggak diapa-apain udah lelah duluan gitu. Nafsu makannya berubah drastis, bisa menurun atau sebaliknya jadi meningkat tinggi banget. Merasakan sakit secara fisik padahal itu psikis gitu ya, sehingga sulit fokus dan sampai sesak nafas atau yang kita sebut ya panic attack. Nah, kalau kita punya teman-teman kayak gitu artinya udah mulai mental breakdown. Kenapa bisa begitu? Nah, biasanya mental breakdown itu dipicu dari gangguan kejiwaan yang memang sebelumnya udah ada. Tapi stres yang timbul akibat peristiwa sehari-hari itu juga bisa memicu orang mengalami kondisi ini. Nah, dulu orang bisa tuh ya traveling ke hotel, bioskop, mall, belanja, massage gitu ya, ngebir dan lain sebagainya. Intinya ada ventilasinya di situ, ada room to ventilate. Nah, sekarang ini di masa-masa ini itu hilang semua tuh ya, bisnis yang berhubungan dengan traveling, hotel dan lain sebagainya itu bisa menurun dengan luar biasa. Nah, ini menambah stres lagi gitu ya, dan stres ini bisa bersifat kronis. Artinya tekanan tersebut sekarang jadi tumpukan dari kejadian-kejadian di masa lalu, stres-stres yang muncul itu menumpuk, dan sampai suatu saat dia atau kita ini nggak bisa nampung, maka kita meledak. Nah, itu kronis. Nah, ini peristiwa besar yang akhirnya bisa memicu reaksi stres yang akut, itu juga bisa terjadi. Dan kita bisa merasa stres yang berat dalam waktu yang singkat. Nah, contohnya apa ya? Kayak dalam masa ini bisa kita kehilangan pekerjaan. Kita mengalami perceraian pada masa COVID-19. Kematian orang tercinta. Masalah keuangan. Bahkan masalah akademis atau tekanan-tekanan dari pendidikan. Nggak bisa lanjut karena very stress. Itu juga menjadi sebuah momen peristiwa besar. Lalu stres dalam pekerjaan, pindah ke tempat baru gitu ya. Oh, di Jakarta udah sulit, pindah ke tempat baru udah tidak bisa menyesuaikan diri. Atau jangan sampai kita mengalami kekerasan atau trauma, itu menjadi sebuah stres yang akut ya, yang besar. Nah, pertanyaannya tuh gimana caranya supaya kita nggak ngalamin mental atau nervous breakdown ini. Nah, pertama kita coba kenali deh cara relaxingnya kita tuh seperti apa. Gimana kita relax gitu ya. Ada temen ya yang seneng relax itu dengan mandi berendam air hangat ya, mau laki atau mau perempuan itu dia ngerasa relax, boleh. Atau ada yang sebetulnya mematikan perangkat elektronik itu menolong dia untuk relax. Ada yang suka membaca buku sebelum tidur, itu bikin dia relax. Ada yang dia senang berdoa dengan lagu-lagu, itu menolong dia relax gitu ya. Bahkan sebetulnya kalau kamu bilang mau main game itu juga boleh, asalkan dalam kondisi kamu memang sedang relax. Tapi kalau kamu lagi stres gitu ya, lalu kamu main game terus-terusan, itu malah memicu adiksi. Jadi ya hati-hati. Ya, pilih cara-cara relaxing kamu, kenali itu. Nah, tapi yang kedua,
building support system, bangun support system. Artinya kita bangun koneksi, kita ada orang-orang yang dekat kita, sehingga kita bisa cerita perasaan kita, hidup kita gitu ya. Itu penting banget. Jadi kalau kamu punya komsel, kamu punya klub gitu, itu menolong kamu banget di masa-masa ini. Kamu punya teman, kamu punya koneksi, kamu bisa share feeling kamu, thinking kamu, pikiran kamu, dan kondisi kamu. Ya artinya physical distancing ini kan nggak harus relational distancing kan. Nah itu nomor 2, bangun support system, join club, join komsel gitu ya. Yang ketiga itu kamu tentu saja bisa counseling. Counseling itu kamu ketemu orang yang fresh, baru ya, nggak dikenal dan objektif, artinya tidak memihak. Kamu bisa tukar pikiran kamu dan share perasaan kamu via online gitu. Di situ kamu bisa share your deepest secret. Kamu bisa share your deepest fear, and in return kamu bisa dapetin hope, bisa dapetin harapan, bisa dapetin ide-ide yang baru. Nah ini menolong sekali untuk mengatasi. Dan juga menurut saya ini mungkin waktunya ya, kita tuh melibatkan Tuhan lebih dalam, di dalam relasi spiritual kita juga. Attach kepada pencipta kita. Itu menolong kita punya point of view yang berbeda dalam memaknai ketidakjelasan ini. Nah kira-kira ini semua bisa menolong teman-teman ya. So God bless you all and enjoy your life. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagi
Selamat bergabung bagi semua yang menyaksikan tayangan YouTube channel ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami semua. Bagi semua teman dan rekan yang melayani, yang memberi dengan generosity dalam situasi yang tidak mudah, dan juga terus berjuang untuk bisa survive dalam kehidupan ini, bahkan bisa menolong orang lain, saya juga mengucapkan terima kasih. Kita sama-sama berdoa agar wabah ini segera bisa selesai dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Kita ada dalam seri yang kedua, dalam minggu kedua, dalam sermon series Infinity War. Ini adalah seri tentang bagaimana kita merespon situasi yang baru. Pada saat saudara diajak masuk ke dimensi yang baru, saudara dan saya perlu punya new skill baru, new behavior, new habits. Dan ini adalah seri tentang bagaimana kita memberikan respon dalam situasi yang baru ini. Minggu yang lalu kita sudah memulai. Dalam kehidupan ini, kita mengalami yang namanya happy terror life experience. Di dalam kehidupan seperti itu, maka saudara dan saya sebagai image of God, diundang Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, ditaruh di muka bumi atau di tempat dimanapun kita berada, to shape the place. Untuk membentuk tempat di mana kita ada dengan values of new humanity started by Jesus Christ 2000 tahun yang lalu. Jadi, place doesn't shape people. People shape place. Orang yang membentuk tempat, bukan tempat membentuk orang. Karena tempat tidak punya moral, tempat tidak punya nilai. Orang yang punya moral, orang yang punya nilai, dan orang yang membentuk culture. Itu sebabnya saya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, saya ikut berduka cita pada saat rasisme membuat nyawa manusia jadi tidak punya nilai. Dan kita tidak kita tidak mendukung semua model rasisme. Apakah itu rasis karena warna kulit, karena gender, karena agama, karena kepercayaan, karena orientasi sesuatu yang menyudutkan orang yang berbeda dengan kita semua. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus yang saya percayai dan yang banyak orang ikuti adalah Allah yang menjadi manusia, yang menunjukkan betapa besarnya cintanya bagi semua gender, semua ras, semua manusia. Jadi, kalau saudara-saudara Kristen sama seperti saya, to beat the bad news of racism, of virus, of negativity, to beat the bad news, be the good news of the gospel. Dan dalam hidup yang happy terror ini, di mana kita butuh fighting spirit untuk tidak menyerah, untuk menemukan hal-hal baru, maka hari ini kita butuh strategi yang namanya gerilya. Itu sebabnya judul khotbah hari ini adalah gerilya. Itu strategi kita dalam kehidupan ini. Nah, hidup ini adalah perjalanan dari poin satu ke poin yang kedua. Kalau hari ini poin pertama saudara mungkin jomblo, saudara mau ke titik satunya, yaitu punya kekasih. Dan saudara sudah nunggu-nunggu, sudah dandan, sudah pakai minyak wangi, sudah menunjukkan diri yang bagus di sosial media. Tapi kita nanya sampai hari ini, kapan dapat? Kapan sampainya? Apalagi di karantina 3 bulan, nggak di karantina aja sulit dapat, apalagi di karantina 3 bulan. Kapan dapatnya? Titik yang lain mungkin beberapa di antara kita adalah investasi dan kita nanya kapan untungnya. Ada juga yang mengharapkan anak, ada juga yang mengharapkan hutangnya lunas, ekonomi pulih, dan kita tanya kapan sampai, kapan selesai, sampai kapan virus ini bebas dari muka bumi ini. Nah, wabah ini akan diatasi karena manusia hebat. Pada saat manusia dilanda wabah akan cari obat, cari vaksin untuk mengatasinya. Tapi untuk informasi bagi saudara-saudara, ada virus yang pernah melanda dunia ini namanya smallpox virus, virus cacar. Dimulai tahun 1520 dan sudah membunuh puluhan juta orang. Tahun 1520. Tapi baru tahun 2014 obat cacar berhasil menuntaskan kematian karena cacar. Nggak ada lagi cacar karena smallpox virus. Jadi bayangkan saudara-saudara, dari satu titik di tahun 1520 sampai tahun 2014, puluhan juta orang nanya, kapan selesainya? Nah, jadi pada saat kita sedang menjalani jarak antara dua titik, kita cenderung mencari jarak yang paling pendek, yang paling mudah, yang paling lempeng.
Dan memang, the shortest distance between 2 points may be a straight line. Jalan terpendek antara 2 titik mungkin saja adalah garis lurus. Itu kalau saudara memakai helikopter view. Kalau saudara naik helikopter dan punya helikopter view, saudara akan melihat jarak 2 titik mungkin jalan yang paling lurus. Tapi tidak semua orang punya keberuntungan bisa kehidupan dari helikopter view. Ya, kita kebanyakan mengalami kehidupan ini jalannya belok kanan, belok kiri. Kita mau lempeng aja, kita mau benar, kita mau lurus, orang lain paksa kita untuk belok kanan, belok kiri. Abraham adalah bapak dari 3 agama besar hari ini di dunia. Yudaisme, Kristen, dan Islam. Abraham bukan orang Kristen, dia juga bukan pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dia aslinya orang Ur Kasdim. Kemudian dia diajak ayahnya Tera tinggal di kota namanya Haran. Itu kota metropolitan, pusat komersial Mesopotamia atau dunia purba hari itu. Kota Haran di tepi sungai Efrat, kotanya bagus, maju, segala hal ada di situ hari itu. Dan di tengah situasi yang familiar, yang nyaman bagi Abraham, tiba-tiba Tuhan datang kepada Abraham dan berfirman kepada Abraham seperti ini. Pergilah dari negerimu. Dari titik ini pergi. Dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini. Dari poin ini, pergilah ke titik, ke poin yang lain, yaitu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, di Haran, Abraham dikenal, dihormati. Beberapa ahli perjanjian lama, atau ahli Hebrew Scripture, menduga Abraham adalah termasuk orang yang diajak diskusi. Dimintai pendapatnya oleh orang-orang yang mau membangun Menara Babel. Dalam Kejadian pasal yang ke-11. Jadi dari tempat di mana dia itu dihormati, dipuja, ini tempat yang aman, yang familiar bagi dia, ini tempat normal bagi Abraham sebelumnya, dia diajak oleh Tuhan masuk ke new experience, ke new normal. Apa new normal? New normal bagi Abraham. Ini, no land, nggak punya tanah, no connection, nggak punya kenalan, no prospect. Minggu yang lalu saya sudah share bahwa tanah Kanaan yang Tuhan ajak Abraham ke situ, ini bukan tanah bagus, ini tanah kutukan. Kanaan adalah salah satu anak Ham. Ham adalah bapaknya orang Kanaan. Dan saudara tahu siapa Ham? Salah satu dari 3 anak Nuh yang dikutuk oleh Nuh. Jadi tanah Kanaan adalah tanah kutukan. Dan kesitulah Abraham dipanggil oleh Tuhan. Jadi secara manusiawi, secara finansial, secara vocational, pada saat Abraham pergi ke titik tersebut, itu literal suicide. Bunuh diri itu namanya. Tuhan kemudian menjanjikan, di titik yang kedua nanti Abraham, aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Aku akan buat keturunanmu seperti pasir di laut. Tapi ternyata, dari titik 1 ke titik yang kedua, bagi Abraham bukan garis lurus. Hidupnya nggak pernah lancar. Ya, pada saat dia dipanggil, dia umur 75 tahun. Dia tunggu beberapa tahun bersama dengan istrinya Sarah. Sarah ternyata mandul. Nggak bisa punya anak. Dan hari itu belum ada Viagra. Dan mereka berdua tanya, kalau keturunan kami akan seperti pasir di laut, sampai kapan? Kapan sampainya? Kapan kami punya anak? Nah, orang kalau kepepet kreatif. Sarah kemudian nyodorin Hagar untuk ditidurin oleh Abraham, dan Abraham mau, lahirlah Ismail. Dan kalau saudara Kristen mungkin saudara tidak terlalu suka dengan Hagar dan Ismail, saudara perlu tahu, saudara tahu siapa yang beri nama Ismail? Bukan Abraham dan Sarah. Bukan saudara apalagi. Yang memberi nama Ismail adalah Tuhan sendiri. Dalam Kejadian 16 ayat 11, dikatakan malaikat Tuhan datang kepada Hagar dan berkata, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Tuhan yang kasih nama kepada Ismail. Dan arti kata nama Ismail adalah ini. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu. Jadi Ismail ini orang spesial di hadapan Tuhan. Dia orang yang dicintai oleh Tuhan. Singkat cerita, Sarah akhirnya melahirkan Ishak di usia 90 tahun. Abraham di usia 100 tahun. Jadi pada saat Ishak lahir, kalau Sarah pergi ke toko bayi beli pampers, dia beli pampers buat 3 orang. Buat Ishak bayinya, buat dirinya sendiri yang usia 90 tahun, dan buat Abraham,
suaminya yang usia 100 tahun. Singkat cerita, Ismail kemudian diusir karena pada saat Ishak bertumbuh jadi anak, mereka bertengkar, dan Sarah nggak suka lihat anaknya diajak bertengkar oleh Ismail. Ismail dan ibunya Hagar diusir. Dan kemudian sampai Sarah meninggal, tetapi Ishak belum punya istri. Jadi Sarah yang juga mendengar bahwa Tuhan mengajak dia untuk punya banyak keturunan sampai matinya, tidak pernah melihat anaknya yang dia cintai satu-satunya punya istri, apalagi punya anak. Sarah yang duluan sampai ketemu Tuhan. Nah, Ishak kemudian menikah dengan Ribka. Ternyata Ribka juga mandul. Dan dalam usia lanjut, Abraham tentunya hari itu mikir, katanya keturunanku seperti bintang di langit. Kapan aku dapat? Istriku mandul, usia tua baru punya anak. Sekarang anak perjanjian Ishak pun dapat istri. Mantuku juga mandul sama kayak nyonyaku. Dan ini yang kemudian Abraham pikir. Abraham kemudian ambil istri lagi. Jadi istri Abraham ada 3. Sarah, Hagar, dan Ketura. Dalam Kejadian 25 yang pertama sampai yang ke-6. Lahir 6 orang anak. Jadi saudara tahu total anak Abraham ada berapa? 8. Bukan cuma 2, 8 anak dari Abraham. Ya. Nah, yang saya ajak kita merenungkan bersama adalah ini. Kenapa Tuhan kok diam aja pada saat Hagar disodorkan kepada Abraham? Kok Tuhan tidak cegah? Pada saat Abraham ambil Ketura lagi sebagai istri yang ketiga, punya anak 6. Kok Tuhan tidak cegah? Supaya keturunan Ishak dijaga, nggak ada yang ganggu. Kenapa Tuhan nggak cegah? Tuhan aja mencegah Sarah ditiduri Raja Mesir. Kedua kalinya bahkan Tuhan juga mencegah Sarah ditiduri Abimelekh, Raja Filistin. Tuhan datang kepada 2 orang tersebut, Raja Filistin, Raja Mesir, dan mencegah mereka meniduri Sarah. Kenapa? Kalau Abraham dipanggil Tuhan, orang yang spesial di hadapan Tuhan, kok Tuhan tidak mencegah dia? Jadi, pada saat Abraham itu berjalan dari titik 1 ke titik yang kedua, dia ternyata tidak pernah mengalami jalan yang lancar, yang lurus. Tuhan tidak memberikan kepada dia jalan yang terpendek. Jadi ini bottom line dari pesan saya hari ini. The shortest distance between 2 points may be a straight line. Jarak terpendek dari 2 titik mungkin memang garis lurus. But when we are walking in this life, pada saat kita berjalan dalam kehidupan ini, the most effective way between 2 points is a zigzag. Jalan paling efektif dalam dari dua titik adalah sebuah zigzag. Nah, bagi orang lain, zigzagnya Abraham sepertinya dia ganti arah. Dan Abraham disalah-salahin karena ganti arah. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengajak dia untuk making progress ke tujuan akhir. Yaitu menjadi bapak banyak bangsa. Menjadi bapak orang yang diberkati, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi 2 poin tentang zigzag. Yang pertama, zigzag adalah perjalanan dikasihi dan mengasihi Tuhan. Zigzag, kalau bahasa Indonesia, zigzag adalah perjalanan dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jadi dari tengah budaya Sumeria yang percaya kepada banyak dewa. Jadi budaya Sumeria, dewa-dewa akan jawab, akan minta permohonan, akan menuruti permohonan manusia kalau dewa-dewa mendapatkan sesuatu dari manusia. Itu budaya Sumeria. Dari budaya seperti itu, Abraham diundang untuk dikasihi dan mengasihi Allah yang personal. Allah yang adalah kasih. Dan saudara yang punya pengalaman kasih, mengasihi, cinta, mencintai. Saudara dan saya tahu persis, love is slow. Cinta itu pelan, lambat. Saya orang yang serba cepat. Saya makan cepat, jalan cepat, lari cepat, naik motor ngebut, naik mobil kalau bisa terbang. Tapi pada saat saya punya pacar, tiba-tiba hidup jadi pelan. Saya nggak naik motor yang cepat, saya naiknya becak pada saat pacaran. Saya makan bersama teman 3 menit selesai. Bersama pacar, 30 menit baru selesai. Jadi, love is really slow. Dan kemudian saya punya anak.
Nikah dulu baru punya anak. Ya. Nah, hidup tambah pelan lagi. Saya pergi ke mall, biasanya parkir mobil, kemudian turun, shopping, selesai, cabut. Punya anak, ke mall, buka bagasi mobil, setelah parkir harus nurunin stroller, taruh anak di stroller, dorong pelan-pelan, makan pun jadi lama, harus gantian. Dan kemudian kalau ngompol atau buang kotoran harus ganti pampers. Life is so slow when you are in love. Ya. Nah, jadi kalau saudara-saudara dicintai, pada saat saudara memang layak dicintai, that's good. To be loved, when you are lovable, that's good. But to be loved, when we are unlovable, that's grace. Dicintai pada saat saudara tidak layak dicintai, itu namanya anugerah. Jadi kalau hidup ini, dalam perjalanan kehidupan ini, hidup ini nggak smooth, tidak sependek yang kita harapkan, saudara dan saya perlu tahu, the most effective way dalam perjalanan antara dua titik adalah zigzag. Ini adalah perjalanan di mana kita dikasihi dan mengasihi Tuhan. It is a slow journey. Yang kedua, zigzag adalah perjalanan membangun tanggung jawab moral. Zigzag adalah perjalanan membangun moral responsibility. Abraham dipaksa Sarah untuk membiarkan Hagar dan Ismail pergi. Tujuannya supaya Ishak sebagai anak perjanjian nggak diganggu. Tapi ada sebuah momen yang begitu menyentuh pada saat Abraham meninggal di usia 175 tahun. Dua anaknya, kakak beradik, Ishak dan Ismail, menguburkan Abraham bersama-sama di Gua Mahpelah. Dua bersaudara ini pertama kali bersama sejak mereka dipisahkan puluhan tahun sebelumnya pada saat Ishak masih balita. Dua bersaudara yang dikasihi Tuhan. Dua bersaudara yang Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Saat itu bersama-sama berdiri di depan kubur ayah mereka. What a moving moment. What a touching moment. Saat-saat seperti ini, beberapa di antara kita membayangkan kalau saudara dan saya bisa berdiri bersama dengan saudara-saudara kita semua. Dan hari itu, dua bersaudara yang selama ini terpisah, bersama-sama berada di depan kubur ayah mereka. Jadi ternyata perjalanan zigzag Abraham membangun moral dan tanggung jawab keturunannya, anak-anaknya. Dan hari ini, dunia masih menunggu keturunan Ishak, keturunan Ismail, keturunan 6 anak Abraham lainnya dari Keturah. Dunia masih menunggu hari ini. Anak-anak Abraham hidup bersama sebagai saudara dalam perjanjian kasih Tuhan. Dunia masih menunggu hari ini pada saat pertumpahan darah stop. Dan kasih Allah yang memerintah. 4 Februari 2019, hari itu di Abu Dhabi ada sebuah momen sangat istimewa. Pope Francis, tokoh besar Katolik, hari itu bertemu dengan tokoh besar Muslim. Bertemu dengan Grand Imam of Al-Azhar, yaitu Sheikh Ahmed Al-Tayeb. Pope Francis dan Grand Imam Sheikh Ahmed menandatangani deklarasi damai antar bangsa, antar agama, antar suku di hadapan pemimpin agama lainnya. Dan Grand Imam Sheikh Ahmed Al-Tayeb hari itu bertemu dengan Pope Francis. Bukan hanya menjabat tangan, tapi merangkul dan menyebut di hadapan para tamu, "My dear brother." Kalau saudara menyaksikan fotonya aja, what a touching moment. Pada saat dua bersaudara yang dikasihi Tuhan saling menunjukkan tanggung jawab moral sebagai keturunan Abraham. Jadi di tengah perjalanan di mana kita semua nanya, kapan sih selesainya? Kapan sih nyampenya? Kapan mimpiku jadi kenyataan? Kapan hutangku beres? Kapan keluargaku harmonis? Saudara perlu ingat, straight line memang mungkin jarak terpendek antara dua titik.
Tapi yang paling efektif dari 2 titik adalah perjalanan zigzag. Jadi aplikasi buat kita semua. Dalam perjalanan zigzag ini, fokus on what we can control, not what we cannot control. Fokus pada apa yang kita bisa kendalikan, bukan pada apa yang kita tidak bisa kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan ekonomi, kita tidak bisa kendalikan perilaku orang, kita nggak bisa kendalikan masa depan, kita tidak bisa kendalikan pelanggan saudara balik lagi atau enggak, kapan pelanggan balik. We cannot control that. We cannot force people to change. Kita bahkan tidak bisa memaksa orang untuk berubah. Ya, kita tidak bisa kendalikan orang untuk menolong kita, but we can change. Itu dalam kendali kita. We can help others. Kita bisa menolong orang lain. Itu ada dalam kendali kita. Jadi kalau saudara-saudara Kristen, bagaimana dalam situasi sulit, di mana sepertinya mental kita terbakar, emosi kita terus dibakar. Bagaimana kita bisa menjadi reflektor terang Tuhan dalam situasi yang sepertinya membakar kita semua ini. Sebuah reminder dari Viktor Frankl. Dia berkata seperti ini, what is to give light must endure burning. Apa yang mau menyinarkan cahaya perlu bertahan pada saat dibakar. You cannot control the light, but you can endure the burning. Saudara mungkin tidak bisa mengendalikan cahaya, tapi saudara bisa bertahan pada saat dibakar. Jadi fokus on what we can control, not what we cannot control. Bahasa rohaninya, be less controlling, because God is in control. Jangan terlalu suka mengendalikan, karena yang punya kendali sebetulnya adalah Tuhan. Jadi, the most effective way between one point of our life to the next point of our life is not a straight line, but zigzag. Jalan yang paling efektif dari satu titik ke titik berikutnya dalam kehidupan ini adalah zigzag. Bukan garis lurus. Zigzag adalah perjalanan dikasih dan mengasihi Tuhan. Zigzag adalah perjalanan kita membangun moral, tanggung jawab moral. Dan apa yang kita bisa kerjakan, fokus pada apa yang kita bisa kendalikan, bukan pada apa yang kita tidak bisa kendalikan dalam perjalanan bergerilya di hidup ini. Satu kisah terakhir dari seorang sufi. Ada seorang wanita tua, dia biasa bermeditasi di samping sungai Gangga, di tepi sungai Gangga. Suatu pagi pada saat dia lagi bermeditasi, dia melihat skorpion itu mengapung di air, tenggelam mengikuti arus. Dan kemudian tersangkut di akar pohon yang serabutan di tepi sungai. Skorpion tersebut dia melihat berusaha menyelamatkan diri, tapi makin tersangkut. Wanita tua ini orangnya baik. Dia tidak tega melihat skorpion tersebut tersiksa. Dia ulurkan tangan untuk menolong skorpion tersebut, tetapi tiba-tiba tangannya disengat oleh si skorpion. Si wanita tua kaget, dia tarik tangannya. Tapi kemudian dia ulurkan lagi tangannya, disengat lagi oleh ekor skorpion tersebut. Setiap kali wanita itu mengulurkan tangan, disengat sampai tangannya berdarah-darah. Nah, ada seorang pejalan kaki lewat, lihat pemandangan tersebut, dan kemudian dia teriak kepada sang wanita tersebut, "Hey, what's wrong with you, fool? Apa yang salah dengan engkau? Bodoh banget kamu. Do you want to kill yourself just to save that ugly thing, ugly animal? Apakah kamu mau bunuh dirimu hanya untuk menyelamatkan binatang jelek itu?" Wanita itu menatap si pejalan kaki dan kemudian jawab, "Because it is the nature of the scorpion to sting. Why should I deny my own nature to save it?" Meskipun memang naturnya skorpion untuk menyengat, tapi apakah kemudian aku harus menyangkali naturku untuk menyelamatkan? Jadi hidup ini mungkin menyengat Anda. Orang lain mungkin menyengat Anda. Don't ever deny our nature as people loved by God to shape the world. Apapun agama saudara, apapun kepercayaan saudara, apapun profesi saudara, apapun orientasi saudara,
You are called, and that's your nature. Saudara dipanggil, dan saudara itulah natur saudara. Sebagai gambar dan rupa Tuhan, yang diundang Tuhan to shape our world. Membentuk dunia kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih untuk pesan yang Tuhan sudah sampaikan lewat kisah dari Abraham yang memiliki total 8 anak. Ternyata dalam kehidupan Abraham adalah cermin kehidupan kami semua. Meskipun kami bahkan dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ternyata kehidupan kami dari satu titik ke titik berikutnya tidak lancar, tidak smooth, tidak pendek jaraknya. Kami sering menunggu terlalu lama. Terlalu sulit jalan yang kami harus hadapi. Tapi dalam perjalanan yang zigzag ini diajak belok kanan, belok ke kiri oleh Tuhan sendiri. Ini justru perjalanan di mana kami mengalami dikasih dan mengasihi Tuhan. Ini perjalanan yang memang slow, tapi ini perjalanan yang very personal. Dan dalam kehidupan ini, ternyata kami juga diajak untuk membangun, punya tanggung jawab moral yang baik. Sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan. Sertailah kami semua, yang Kristen, yang bukan Kristen, dalam menghadapi masa-masa yang mungkin kami bisa akan selesaikan dalam beberapa waktu ke depan. Sertailah kami untuk belajar hal-hal baru, skill baru, perilaku baru, untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Kami semua bisa menghormati dan memuliakan Tuhan. Dan kami memohon kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, Kristen, bukan Kristen, apapun agama kami semua mendapatkan hikmat dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, untuk berjuang dalam kehidupan ini, dan terus merefleksikan terang Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan memberkati semua pelayanan, semua pemberian yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya semua berkat yang Tuhan percayakan, kami bisa pakai untuk memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi, saya akan bertemu lagi dengan saudara-saudara dalam seri yang ketiga dari Infinity War. See you next week. God bless you all. Scars are a sign of grace in our lives. And Father, how you brought us through. When deep were the wounds and dark was the night, the promise of your love you proved. Now every battle still to come, let this be our song. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Weeping may come, remain for a night, but joy will paint the morning sky. You're there in the fast, you're there in the feast. Your faithfulness will always shine. Now every blessing still to come, let this be our song. It is well.